Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Alfaromi dari lokal SI1A2. Yang saya hormati Bapak Amiruddin, SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat masa abad pertengahan dan para tokoh-tokohnya. Filsafat masa abad pertengahan. Pemikiran filsafat banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Namun pada dasarnya filsafat di barat India dan Cina muncul dari yang sifatnya religius. Di Yunani dengan mitosnya, di India dengan kitabnya Weda, agama Hindu, dan Cina dan Konfusiusnya. Di barat mitos dapat lenyap sama sekali dan Rasim yang menonjol. Sedangkan di India filsafat tidak pernah bisa lepas dengan induknya dalam hal agama Hindu. Pembagian filsafat barat adalah zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan masa kini. Aliran yang muncul dan berpengaruh terhadap pemikiran filsafat adalah positivisme, marxisme, eksistensialisme, fenomenologi, pragmatisme, dan neo-kantianisme dan neo-thomisme. Perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap, evolutif, karena untuk memahami sejarah perkembangan ilmu, mau tidak mau harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Perkembangan ilmu pada zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa itu hampir semua ada teologi, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilah Theologia atau abdi agama. Namun demikian harus diakui bahwa banyak juga temuan dalam bidang ilmu yang terjadi pada masa ini. Tokoh-tokoh filsafat pada zaman abad pertengahan. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah. 1. Ibnu Tufail 1082 sampai dengan 1138 Masehi. 1. Ibnu Tufail, filsafat pada abad pertengahan. Tokoh filsafat di dunia Islam Barat. 1. Ibnu Bajjah. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Al-Syaikh Al-Tujibi Al-Andalusi Al-Samkusti Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah dilahirkan di Saragossa, Andalus pada tahun 475 Hijriah. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah, metafisika, teori pengetahuan, filsafat akhlak, dan tafsir al-mutawahhid. Kemudian filsafat Islam di dunia Islam Timur. Al-Ghazali. Pokok pemikiran dari Al-Ghazali adalah tentang tahap utuh al-falasifa, keracunan berfilsafat, di mana Al-Ghazali menyerang para filosof-filosof Islam berkenan dengan keracunan berpikir mereka. 3 di antaranya menutur Al-Ghazali menyebabkan mereka telah kufur, yaitu tentang kadimiyah alam, pengetahuan Tuhan, dan kebangkitan jasmani. Kemudian Suhrawardi. Pokok pemikiran Suhrawardi adalah tentang teori emanasi. Ia berpendapat bahwa sumber dari segala sesuatu adalah Nur an-Nur al-Haq, yaitu Tuhan itu sendiri, yang kemudian memancar menjadi Nur al-Awwal, kemudian memancar lagi menjadi Nur kedua, dan seterusnya hingga yang paling bawah, memancar menjadi alam karena semakin gelap suatu benda
benda maka ia semakin padat. Pendapatnya yang kedua adalah bahwa sumber dari ilmu dan atau kebenaran adalah Allah. Alam dan wahyu bisa dijadikan sebagai perantara ilmu oleh manusia untuk mengetahui keberadaan Allah. Baiklah, sekian, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Allahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.